Saling-saling. Cinta pada pandangan pertama, cinta pada pandangan kedua, ditakdirkan dalam 3 kehidupan, cinta abadi. Huo Yuhao tidak bisa melupakan semua yang terjadi hari itu, dan betapa cantiknya dia. Dia adalah putri kecil Clear Sky Sekte, tapi dia masih memilihku tanpa penyesalan atau keluhan. Dia tidak pernah bisa melupakan malam-malam yang telah dia bagikan padanya. Setiap malam ketika mereka tinggal bersama di bawah atap yang sama, jendela yang sama, dan setiap malam ketika mereka berkultivasi bersama. Huo Yuhao sangat yakin bahwa Wang Dong'er akan memberikan semua yang dia miliki untuknya juga. Dia bisa merasakan cinta yang dia miliki untuknya, dia menjadi jauh lebih lembut dari sebelumnya, dan cintanya untuknya mendorong perubahan kepribadian ini. Semuanya jatuh ke matanya. Dia bisa mengingat dengan jelas bahwa Wang Dong'er telah dengan malu-malu memberitahunya ketika dia memberinya kantong yang dikatakan oleh paman pertamanya kepadanya bahwa dia hanya bisa memberikan kantong itu kepadanya ketika dia benar-benar yakin bahwa dialah satu-satunya. Ini berarti dia memberikan seluruh hidupnya padanya. Dong'er, air mata menetes di pipi Huo Yuhao. Matanya penuh dengan kenangan yang dia miliki tentangnya. Aku sangat merindukanmu, Dong'er. Wang Qiwer tampak identik dengan Wang Dong'er, dan dia berdiri tepat di sebelahnya. Namun, dia merasa seolah Dong'er begitu jauh darinya, seolah-olah dia berada di sisi lain dunia. Dia benar-benar ingin membawanya ke pelukannya saat ini. Wang Qiwer tertegun saat dia menyaksikan air mata Huo Yuhao menggulung wajahnya. Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya menangis, tetapi karena suatu alasan, dia merasa hatinya menjadi dingin kali ini. Jelas bahwa air matanya tidak mengalir untukku. Apakah dia memikirkannya? Apakah dia benar-benar baik? Tapi kami terlihat sama persis. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Huo Yuhao menekan emosinya dan menyeka air mata dari sudut matanya saat dia dengan lembut menarik lengan Wang Qiwer yang memegang miliknya. Kau benar, peluangku untuk bertahan hidup tidak besar. Huo Yuhao mulai berbicara, ekspresinya sekali lagi tenang dan tenang. Wang Qiwer senang. Dia akan mengatakan sesuatu sebelum Huo Yuhao berbalik ke arah Dewa Sutra halus dan berkata, "Kamu, apakah aku bisa meninggalkan tempat ini dengan tenang jika aku memutuskan untuk tidak mencoba?" Kamu berkata, "Ya. Selama kamu tidak menyentuh apapun di tempat ini, dan kamu tidak takut pada racun yang kuat di luar, maka kamu bisa pergi sesuka dan kapanpun kamu mau." Tidak ada pertanyaan bahwa dia memiliki banyak kepercayaan diri dalam pidatonya. Masih sulit untuk mengatakan dengan tepat berapa banyak bahaya tersembunyi yang ada di dalam lembah ini. Paling tidak, Yuyu cukup percaya diri bahwa dia tidak takut pada Huo Yuhao membawa orang luar ke tempat itu. Mungkin ada lebih dari 100.000 tahun jenis binatang jiwa tanaman di tempat ini daripada di tempat lain di benua. Huo Yuhao mengangguk dan mengatakan kepadanya, "Terima kasih." Dia berbalik dan menatap Wang Qiwer. Wang Qiwer membalas tatapannya dengan ekspresi rumit di matanya dan berkata, "Ayo pergi." Baik. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut, tapi matanya masih berkaca-kaca. Wang Qiwer mengambil inisiatif untuk meraih tangannya. Meskipun Delica Tesil Immortal mengatakan dia tidak akan menghentikan mereka untuk pergi, masih ada banyak bahaya lain di tempat ini, dan masih jauh lebih aman bagi mereka untuk mempertahankan fusi jiwa bela diri mereka. Namun, tepat ketika Wang Qiwer mulai menanamkan kekuatan jiwanya ke Huo Yuhao, dia menyadari bahwa kekuatan jiwanya tidak terhubung dengan kekuatannya. "Kamu?" Wang Qiwer meliriknya dengan heran. Pergelangan tangan Huo Yuhao tiba-tiba berputar di saat ini, dan dia menggunakan teknik penangkapan Tang Sekte untuk secara akurat mencubit pembuluh darah karpal Wang Qiwer saat dia menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam dirinya. Wang Qiwer langsung merasa seolah-olah separuh tubuhnya menjadi sangat mati rasa. Huo Yuhao kemudian mengangkat telapak tangan kanannya dan mengiris lehernya. Mata cantik Wang Qiwer tertuju pada Huo Yuhao dengan tatapan tidak percaya, tapi tubuhnya masih berkerut ke bawah seperti boneka kain. Tidak dalam mimpinya yang paling liar, dia mengharapkan Huo Yuhao untuk menyerangnya. Huo Yuhao menarik dengan lembut dan menopang pinggangnya dengan tangan kanan saat ia dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Huo Yuhao sangat menyesal ketika dia berkata, "Maaf, Qiwer. Aku tahu kamu tidak akan membiarkan aku membuat pilihan ini jika aku tidak melakukan ini kepada kamu." "Ya, kau benar. Sangat mungkin bahwa aku akan gagal dalam ujian ini. Namun, jika aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencobanya, aku akan mengecewakan Dong'er." Ekspresinya menjadi sangat santai ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir. Huo Yuhao menatap Cakrawala dan berkata, "Kita terikat untuk melakukan hal-hal gila dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Dong'er, satu-satunya harapan aku adalah aku bisa melihat kamu lagi." "Wah, kamu benar-benar idiot.
Suara Skydream terdengar di benak Huo Yuhao. Huo Yuhao tertegun sejenak, dan dia mengerutkan kening samar ketika dia menjawab, apakah kamu akan menghentikan aku juga, saudara Skydream? Aku? Skydream berkata dengan jelas, sudah cukup, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lakukan saja. Kenapa aku harus menghentikanmu? Jika Permaisuri Es adalah orang yang terluka, aku juga tidak akan gemetar ketakutan. Selanjutnya, kamu meremehkan seberapa kuat tubuh kamu. Jangan lupa bahwa tubuh kamu telah menyerap life goal sebelumnya, dan kamu juga memiliki Ultimate Ice. Kamu mengalami begitu banyak penderitaan ketika kamu menyatu dengan Ice Empress saat itu, dan situasinya sangat sulit, tetapi kamu tetap melakukannya. Tekadmu jauh lebih unggul dari orang kebanyakan, dan aku tidak percaya kau akan mati hanya karena makan ramuan. Huo Yuhao berkata, bagaimana jika itu racun? Skydream mendengus dan berkata, ini akan sempurna jika itu racun. Apakah kamu tahu identitas Delicatesil Immortal? Dia begitu tinggi dalam hierarki sehingga dia dapat dianggap di atas herbal tingkat abadi lainnya. Aku pikir sebagian besar binatang berjenis tanaman lainnya di lembah akan mendengarkan perintahnya. Aku juga binatang buas, dan aku bisa merasakan bahwa dia tidak memendam permusuhan terhadap kamu. Yang lebih penting adalah bahwa Delicatesil Immortal memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap racun. Alasan mengapa tidak ada tanaman lain yang tumbuh di sekitarnya adalah karena dia adalah penangkal alami untuk semua racun. Dengan dia di samping kamu, yang harus kamu lakukan adalah bernafas dengan kuat walaupun kamu sudah diracuni. Akan sangat sulit untuk mati darinya bahkan jika kamu mau. Mata Huo Yuhao menjadi sedikit kendur. Kenapa kamu tidak memberitahuku itu sebelumnya? Jika aku bisa menjelaskan hal itu kepadanya, maka aku tidak perlu membuatnya pingsan. Saat dia bangun, aku... Nada bicara Skydream sedikit arogan ketika dia berkata, aku baru saja bangun. Baiklah, kamu menang. Dia begitu yakin akan mati, tetapi pikiran negatif itu segera diubah menjadi kepercayaan mutlak setelah dia mendengarkan penghiburan Skydream. Iya. Bagaimana ramuan bisa membunuhku? Aku tidak percaya itu. Pikiran Huo Yuhao berhenti di sini saat dia melangkah di depan Dewa Sutra Halus. Dia menurunkan suaranya dan berkata, tolong beri aku ramuan itu. Aku bersedia menjalani penilaian ini. Hehe. Itu hebat. Kamu sangat berani. Biarkan aku berpikir, apa yang harus aku berikan kepada kamu? Desil Delicate Immortal jelas sangat gembira, dan mekar merah mudanya yang besar bergoyang dari sisi ke sisi. Huo Yuhao segera menjadi sedih. Apa yang terjadi? Apakah dia belum memutuskan cara ramuan sebelum ini? Mengapa dia membuat keputusan dadakan? Sutra halus abadi ini begitu eksentrik. Desil halus abadi sepertinya mendeteksi perubahan dalam emosinya. Dia berbicara dengan suara memarahi, jangan khawatir. Aku sudah hidup terlalu lama, jadi itu normal kalau ingatanku tidak fantastis. Biarkan aku melihat kamu. Sinar cahaya ungu melayang keluar dari benang sari saat dia berbicara dan mendarat di Huo Yuhao. Huo Yuhao mempertahankan kewaspadaannya. Tetapi kemampuan Immortal Sutra halus datang tanpa peringatan, dan dia juga tidak bisa mendeteksi apapun dengan deteksi spiritualnya. Ini berarti Delicatesil Immortal lebih kuat daripada dia dalam setiap cara yang mungkin, dan jika dia ingin menghentikannya, dia hanya bisa bertemu kekuatan dengan kekuatan, karena dia tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Untungnya, sinar ungu tidak mengandung permusuhan sama sekali. The Delicatesil Immortal menariknya setelah beberapa saat dan bergumam pada dirinya sendiri. Jadi, itu masalahnya. Biarkan aku memberi kamu ini. Sinar ungu lain keluar dari benang sari saat dia berbicara. Sinar ungu ini menembak ke kejauhan, dan mencapai 100 meter melintasi lembah sebelum mendarat di sepetak vegetasi. Sinar ungu berhenti sejenak sebelum ditarik. Huo Yuhao memiliki mata yang kuat, dan dia bisa langsung tahu bahwa ada satu tanaman di ujung yang lain sekarang. Ramuan ini sepenuhnya sederhana, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau kebiruan. Yang aneh adalah bahwa tanaman itu memiliki 3 daun putih bersalju di tengah, dan ada beberapa tetes air di tengah-tengah daun ini, seolah-olah mereka adalah sisa-sisa embun pagi. Huo Yuhao tidak tahu apa-apa tentang ramuan ini. Dia tidak tahu apa itu, dan ramuan itu cepat dibawa sebelum dia di bawah bimbingan Delicatesil Immortal. Tidak mungkin bagi Huo Yuhao untuk tidak gugup. Bagaimanapun, ramuan ini bisa sangat berbahaya baginya. Mata Huo Yuhao fokus saat dia menatap ramuan itu. Kamu, bagaimana aku harus mengkonsumsinya?
The Delicatesil Immortal menjawab, "Pertama, izinkan aku mengajukan pertanyaan kepada kamu. Kamu datang ke Ichevirin yang well hari ini, dan tidak peduli siapa yang memberitahumu tentang hal itu, kamu pasti punya alasan untuk berada di sini. Apa yang kamu lakukan di sini?" Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Aku di sini untuk mencari ramuan ajaib, yang disebut rumput kerinduan-kerinduan. Aku membutuhkannya untuk menyelamatkan hidup seseorang." Desil halus abadi berkata, "Ya, itu pasti itu. Aku tahu tidak ada yang akan berusaha melewati semua awan beracun itu tanpa alasan sama sekali. Angkat kepalamu dan buka mulutmu." Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Mustahil baginya untuk tidak ragu-ragu tentang sesuatu yang menyangkut kehidupan atau kematiannya. Namun, pikiran bahwa Donger bisa runtuh di depannya dan tidak akan ada yang bisa dilakukannya mengenai hal itu terlintas di benaknya, dan keraguan apapun yang sebelumnya telah hilang ke udara tipis. Dia secara bertahap mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Matanya bahkan lebih bertekad sekarang. Desil halus abadi mengendalikan ramuan dan perlahan membawanya sebelum Huo Yuhao. Dia memiringkan tanaman, dan tetesan air seperti tetesan embun transparan pada daunnya segera mengalir ke mulut Huo Yuhao. Huo Yuhao merasakan rasa manis mengalir ke tenggorokannya, dan aroma segar yang menyegarkan hati dan pikirannya segera memenuhi setiap sudut tubuhnya. Apakah ini beracun? Mengapa rasanya begitu enak? Huo Yuhao masih berpikir untuk dirinya sendiri ketika dia menyadari dengan terkejut bahwa ramuan itu dengan cepat layu setelah cairan seperti embun mengalir ke mulutnya. Tanaman itu menjadi tumpukan debu dalam waktu singkat, dan yang tertinggal hanyalah beberapa polong seperti biji. Cahaya ungu menyala, dan biji-biji kecil ini terbang jauh ke kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam sutra halus yang ada dalam pikiran mereka. Tidak ada reaksi sama sekali. Huo Yuhao segera menyalurkan dan menyebarkan kekuatan jiwanya setelah menelan tetesan-tetesan itu saat dia melindungi organ-organ dalamnya. Huo Yuhao menemukan bahwa cairan itu bekerja mirip dengan aroma immortal sutra halus. Sangat mudah menyerapnya, dan cairan itu segera menjadi bagian dari dirinya setelah dia menelannya, jadi tidak mungkin dia bisa memisahkannya dengan kekuatan jiwanya. Dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, sensasi bersih dan menyegarkan menjalari seluruh tubuhnya, terasa sangat nyaman. Huo Yuhao tidak berani menunda. Dia duduk bersila dan diam-diam merasakan semua perubahan halus yang terjadi pada tubuhnya. Tidak butuh waktu lama sebelum barang yang dia tunggu tiba. Sensasi yang menyegarkan meluas ke seluruh tubuhnya pada awalnya, tetapi perasaan itu secara bertahap mulai menarik dan mengikuti nadinya melalui anggota tubuhnya saat mereka bergerak ke atas menuju kepalanya. Racun ini menargetkan kepala? Huo Yuhao merasakan jantungnya berdetak kencang. Otak adalah bagian paling rumit dari tubuh manusia, dan itu juga bagian yang paling penting, karena lautan spiritual terletak di dalam otak. Jika racun merusak otak, bahkan jika dia selamat dari cobaan itu, dia bisa kehilangan rasionalitas dan kemampuan berpikirnya. Huo Yuhao mengendalikan kekuatan jiwanya, dan kekuatan jiwanya segera berkumpul menjadi 7 garis pertahanan dengan kecepatan sangat tinggi. Garis-garis pertahanan ini berselaput di tubuhnya dalam upaya untuk memblokir perasaan segar dan dingin dari mendorong ke kepalanya. Dia mencapai ke bawah dengan kekuatan spiritualnya pada saat yang sama dan menggabungkannya dengan kekuatan jiwanya, sehingga ia dapat memanfaatkan efek mistis Saffron Descent. Dari perspektif Huo Yuhao, menyatukan kekuatan jiwanya dan kekuatan rohaninya memberikan pertahanan menyeluruh, dan mungkin cukup untuk membendung efek ramuan aneh itu. Namun, Huo Yuhao menyadari bahwa dia salah ketika sensasi menyegarkan muncul di kepalanya. Efek ramuan itu tidak menyebar di sepanjang lorong-lorongnya seperti kekuatan jiwanya. Sensasi itu telah menyatu ke dalam nadinya, dan itu beredar ke seluruh tubuhnya bersama dengan darahnya. Huo Yuhao bereaksi cepat setelah dia menemukan ini, dan dia dengan cepat menutup pembuluh darah dan lorongnya. Tanggapan ini efektif. Uratnya berhenti beredar, dan karena efek ramuan itu tersegel di dalam nadinya, mereka juga berhenti mengalir melalui tubuhnya. Huo Yuhao menghela nafas lega, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa dia hanya bodoh. Berapa lama dia bisa menutup pembuluh darah dan lorongnya? Sepenuhnya menutup nadinya berarti dia menghentikan jantungnya berdetak. Meskipun dia adalah Raja Roh yang kuat, dia mungkin hanya bisa menjaga ini selama beberapa menit sebelum dia akan mati karena kekurangan oksigen. Jika efek ramuan terkonsentrasi di satu tempat, ia bisa membiarkan darah dari tubuhnya masuk ke daerah itu sehingga ia bisa mengeluarkan racun dari tubuhnya. Namun, masalahnya adalah efek ramuan itu mengalir dari setiap bagian tubuhnya. Itu berarti bahwa tidak ada cara dia bisa mengeluarkan racun sepenuhnya dari tubuhnya kecuali dia menghabiskan setiap ons darah yang dia miliki.
Ramuan macam apa ini? Ini sangat sengit dan tangguh. Pikiran Huo Yuhao mulai bekerja dengan kecepatan kilat saat pikiran yang tak terhitung muncul di benaknya dalam upaya untuk menemukan solusi. Namun, upayanya sia-sia, dia tidak dapat menemukan jawaban yang sesuai untuk masalah ini. Dia sekarang menjaga pembuluh darahnya tertutup terlalu lama, dan dia mulai merasa lemas dan mati lemas. Dia tidak bisa terus begini lebih lama. Itu saja. Sepertinya aku hanya bisa menerima pukulan. Huo Yuhao ingat apa yang baru saja dikatakan Sky Dream kepadanya, bahwa racun tidak berguna selama dia berada di sekitar Delicate Seal Immortal. Karena itu yang terjadi, maka ada kemungkinan bahwa Dewa Sutra halus tidak memberinya racun. Jika demikian, lalu apa yang mungkin terjadi padanya jika efek ramuan itu terintegrasi dengan tubuhnya? Dia hanya bisa benar-benar merasakan bagaimana itu akan memengaruhi tubuhnya melalui proses integrasi. Lebih baik mencobanya daripada membiarkan dirinya mati karena mati lemas. Dengan mengingat hal itu, Huo Yuhao perlahan-lahan menarik kekuatan spiritualnya kembali ke laut spiritualnya, sebelum perlahan-lahan membuka kembali nadinya sehingga darahnya bisa mengalir sekali lagi. Perasaan menyegarkan muncul segera setelah nadinya dibebaskan. Sensasi terus mengalir ke atas melalui nadinya, dan perlahan-lahan berkumpul menuju kepalanya. Huo Yuhao memusatkan semua perhatiannya pada aliran sensasi ini. Perasaan bersih dan menyegarkan dengan cepat mencapai dadanya, tetapi tidak menyerang hatinya dengan cara apapun karena terus naik ke atas, seperti yang dia duga. Sensasi itu dengan cepat melintasi lehernya. Meskipun Huo Yuhao mengendalikan kecepatan aliran darahnya, perasaan menyegarkan itu pasti akan terus naik saat mengalir bersama darahnya. Sensasi mengalir ke kepala Huo Yuhao, tetapi mereka tidak meluncurkan serangan terhadap laut spiritualnya atau terhadap otaknya, mereka hanya meledak. Letusan ini membuat Huo Yuhao sejenak bingung dan histeris. Dia merasakan gelombang perasaan dingin dan bersih meledak di otaknya, dan ada perasaan membatasi yang tak terlukiskan tentang segala hal. Sensasi itu kemudian mulai berkumpul menuju matanya seolah-olah semuanya adalah sungai yang mengalir ke lautan. Oh tidak! Huo Yuhao kehilangan ketenangannya saat dia tiba-tiba mempertimbangkan kemungkinan. Apa yang ditemukan oleh Sutra Halus Abadi ketika dia mengamati tubuhnya? Dia sedang mencoba memeriksa jiwa bela dirinya. Jiwa bela dirinya adalah mata rohnya, jadi Delicate Seal Immortal memilih ramuan yang secara khusus menargetkan mata rohnya. Perasaan yang sangat menyegarkan telah sepenuhnya menutupi matanya pada saat ini. Huo Yuhao merasa seolah-olah mata rohnya terus dibilas oleh kekuatan aneh, seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus disuntikkan di dalamnya. Yang membingungkannya adalah kenyataan bahwa dia sama sekali tidak merasakan sensasi yang menyiksa. Dan meskipun dia mencoba segalanya untuk menghilangkan perasaan ini, tidak ada yang berhasil. Dia tidak bisa melakukan apa-apa bahkan ketika dia menutup pembuluh darah dan darahnya. Apakah dia ingin melenyapkan mata rohku? Itulah yang paling ditakuti Huo Yuhao. Namun, dia sudah terjebak dalam situasi ini, dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menyalurkan jiwa dan kekuatan rohaninya, dan melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi mata rohnya. Mata rohnya tidak rapuh atau lemah. Mereka adalah jiwa bela diri utamanya, dan telah dipupuk terus-menerus melalui Purple Demon Eyes, sehingga mereka sebenarnya bisa dianggap kuat dan tangguh. Sederhananya, bahkan jika mata Huo Yuhao ditusuk oleh logam biasa, tidak mungkin mereka akan terluka. Kekuatan spiritual beredar di sekitar dan melalui mata rohnya. Arus balik dan penyerapan sensasi yang menyegarkan itu tampak sangat cepat, dan perasaan itu berangsur-angsur hilang. Huo Yuhao menjadi semakin gugup. Dia paling takut bahwa kekuatan aneh ini akan meletus lagi setelah menyatu dengan tubuhnya, dan benar-benar menghancurkan mata rohnya. Perasaan bersih dan segar perlahan menjadi kehangatan berapi-api. Matanya terasa seolah-olah sedang dimandikan dalam air suam-suam kuku, dan kekuatan jiwanya serta kekuatan spiritualnya menjadi suplemen untuk menyerap efek ramuan itu. Huo Yuhao tidak merasakan sakit, juga tidak mengalami erupsi yang dia harapkan. Sebaliknya, dia bisa merasakan tingkat kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Energi yang telah disuntikan ke matanya menutrisi mata rohnya, dan setiap denyut penyerapan membuatnya merasa sangat nyaman. Apakah ini ramuan yang berbahaya? Keraguan akhirnya muncul dalam pikiran Huo Yuhao. Mungkinkah aku orang yang dipilih, orang yang dibicarakan oleh Dewa Sutra Halus? Sepertinya penilaian aku benar. Paman Niu Tian berani mengirim aku ke sini. Dan itu berarti aku harus bisa lulus penilaian di depan aku. Kecemasannya perlahan memudar, dan dia mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Huo Yuhao terus menyalurkan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritual ketika ia mulai mengkatalisasi penyerapannya dari efek obat herbal.
Gadis yang dia pingsan-pingsan datang tepat pada saat ini. Wang Qr memiliki jiwa bela diri naga emas, dan kemampuan fisiknya sangat kuat, dan Huo Yuhao tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu ketika dia mengiris lehernya. Tidak butuh waktu terlalu lama sebelum dia secara alami pulih sendiri. Wang Qr tidak bisa diganggu dengan marah ketika dia melihat Huo Yuhao duduk di tanah dengan kaki bersilang. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk menebak apa yang telah dia lakukan. Kamu benar-benar idiot. Wang Qr mengutuk pelan, mata biru kebiruannya yang besar penuh kekhawatiran dan kecemasan. Dia menargetkan Delicatesil Immortal di saat berikutnya, dan mengarahkan Golden Dragon Spear di tangannya saat dia berseru. Apa? Apa yang kamu berikan padanya? Dewa Sutra halus terkekeh dan berkata, aku telah memberinya sesuatu yang baik, tentu saja. Tapi aku tidak akan memberikannya padamu bahkan jika kamu menginginkannya. Wang Qr berkata dengan dingin, dengar, jika sesuatu terjadi padanya, aku akan memastikan kamu mati tepat di mana kamu berada bahkan jika aku harus membayar dengan nyawaku. Aku bahkan bisa menghancurkan semua yang lain di tempat ini. Kamu sebaiknya berdoa agar tidak ada yang terjadi padanya. The Delicatesil Immortal sedikit terkejut ketika dia berkata, kamu terdengar seperti memiliki banyak kepercayaan diri. Dari mana kepercayaan diri kamu berasal? Wang Qr menatap langit saat dia secara bertahap mengangkat tombak naga emas di tangannya. Tubuhnya menjadi sedikit transparan, dan energi aneh mengalir dari tubuhnya pada saat berikutnya. Dia bersinar dengan cahaya emas merah pudar. Cahaya ini tidak intens, dan juga tidak ada kekuatan jiwa undulasi. Namun, bunga besar Delicatesil Immortal bergetar ketika cahaya keemasan merah ini muncul, dan bahkan tanaman di sekitar mereka mulai bergetar lemah. Kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Kamu? Suara desil halus abadi tidak lagi mulus, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Lampu emas merah ditarik ketika Wang Qr berkata dengan dingin, katakan padaku apa yang telah kau berikan padanya, dan apakah dia akan baik-baik saja. Aku akan memastikan semua orang akan mati bersamanya jika dia mati. Tenang. Aku tidak memberinya hal yang buruk, Immortal Sutra halus menjelaskan dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedikit takut pada Wang Qr sekarang. Kau tidak memberinya hal buruk? Wang Qr bertanya dengan ragu. Tidak. Dewa Sutra halus melanjutkan, orang itu meninggalkan peraturan ini bertahun-tahun yang lalu, dan peraturan ini ditujukan pada orang-orang yang datang ke tempat ini untuk mencari obat dan jamu untuk menyelamatkan hidup seseorang. Yang benar adalah bahwa tidak ada ramuan tetap untuk semua petualang ini, dan aku memilih ramuan berdasarkan kasus per kasus. Pertama, aku harus yakin bahwa petualang ada di sini untuk menyelamatkan hidup, dan kemudian aku harus melihat apakah petualang itu memiliki keberanian untuk mengkonsumsi ramuan yang pada akhirnya akan aku berikan kepadanya. Jika petualang memutuskan untuk mengkonsumsi ramuan ini, itu membuktikan ia memiliki keberanian, dan petualang ini rela mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Aku akan menyetujui orang seperti ini, dan petualang ini akan layak menjalani penilaian selanjutnya. Mata Wang Qr menjadi kosong saat rahangnya menggantung kendur. Ini, apa yang terjadi? Dia berbalik kembali ke Huo Yuhao, di mana dia melihat bola emas merah melayang di atas kepalanya, sementara benang emas merah muda berangsur-angsur melayang dan menyatu dengan mata mereka. Desil Delicate Immortal berkata, orang itu mengatakan bahwa ini adalah ujian kepribadian seseorang, dan seseorang tidak bisa jahat jika dia mau mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Ya, dia cukup berani, dan aku sudah memberinya ramuan mistik yang sangat cocok untuknya, dan dia harus berterima kasih kepada aku. Tolong jangan gunakan kemampuan yang baru saja kamu tunjukkan padaku. Meskipun kemungkinan kita tidak akan bisa menolaknya, kamu pasti akan mati bersama kami. Wang Qr mendengus dingin dan berkata, mengapa aku harus bertarung sampai mati jika kamu tidak mengancam kami? Orang ini sangat bodoh, tetapi dia beruntung akan kebodohannya. Orang yang kau bicarakan itu benar-benar bajingan. Di suatu tempat jauh di dalam awan di suatu tempat yang tidak diketahui, orang itu tanpa sadar bersin. Desil halus abadi adalah sedikit tidak senang ketika dia berkata, kamu tidak boleh berbicara buruk tentang dia adalah orang yang sangat baik. Dia bisa menghancurkan kita semua ketika dia pertama kali datang ke sini, tetapi dia tidak, dan dia bahkan memberi kita rencana umum sehingga kita bisa menggunakan efek Ichefiriin yang well untuk tumbuh secepat yang kita bisa. Dia adalah penyelamat kita. Kalau tidak, aku tidak akan membantunya sama sekali. Bagaimanapun, Huo Yuhao mendapat untung dari kemalangannya. Perasaan menyegarkan di matanya secara bertahap menghilang. Dia merasa seolah-olah kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan,
dan bahwa transformasi ini bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Air di dalam laut spiritualnya awalnya berwarna emas, tetapi sekarang ada lapisan cahaya ungu buram melayang di atasnya. Kedua warna bergabung menjadi warna ungu emas yang indah. Seluruh lautan spiritual Huo Yuhao sekarang ada dalam genggamannya ketika dia menginginkannya, dan bahkan Sky Dream, yang telah berubah menjadi cincin di jarinya, memiliki lapisan ungu samar yang melingkari dirinya. Mata vertikal di atas laut rohaninya yang mewakili Eye of Destiny tidak banyak berubah. Itu juga berarti bahwa ramuan itu hanya memengaruhi mata rohnya. Huo Yuhao perlahan membuka matanya setelah efek ramuan terakhir berasimilasi. Dia menyadari betapa terkejutnya dia bahwa dunia telah menjadi sangat berbeda ketika dia merasakannya lagi. Dunia di sekelilingnya tampak jauh lebih berwarna daripada sebelumnya. Matanya bisa mendeteksi perubahan yang paling rumit dan rumit di sekitarnya, dan dia bisa melihat kekhasan setiap detail bahkan ketika dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Huo Yuhao menatap langit di atasnya. Apa yang dilihatnya bukanlah awan racun berwarna pelangi itu. Sebagai gantinya, dia melihat partikel yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bisa membedakan warna setiap partikel meskipun dia cukup jauh dari mereka. Huo Yuhao kembali ke Immortal Sutra Delicate, dan dia menyadari bahwa dia bisa melihat energi kehidupan yang luas beredar di dalam dirinya. Energi kehidupan ini adalah warna merah muda yang pudar, dan itu terus-menerus bergerak di antara kelopak, benang sari, dan lehernya. Dia bahkan bisa melihat seperti apa gelombang energi di danau di belakangnya. Huo Yuhao melepaskan mata rohnya, dia tanpa sadar ingin mencoba dan melihat bagaimana tubuhnya akan bereaksi dengan mata rohnya diaktifkan dan dia menemukan bahwa waktu mulai melambat. Huo Yuhao meneliti semuanya dengan mata rohnya. Tidak hanya semuanya menjadi jauh lebih jelas dari sebelumnya, tetapi semuanya tampak juga melambat. Sensasi ini terlalu aneh, ke titik di mana dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Apa yang baru saja dia minum bukanlah ramuan berbahaya, itu ramuan mistis yang sangat bermanfaat bagi mata rohnya. Perasaan ini jelas mewakili level tertinggi mata setan ungu. Dari 4 alam berbeda Purple Demon Eye, Huo Yuhao sudah mencapai ranah ketiga. Namun, dia sekarang dengan ganas menerobos dunia ketiga untuk mencapai dunia final, Mustard Seed. Kemampuan untuk melihat bahkan perincian terkecil pun mewakili ranah setinggi mungkin. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga mulai berkembang bersama dengan mata rohnya. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritual, karena ini adalah keterampilan jiwa yang paling sering dia gunakan. Ketika dia melakukannya, dia bisa melihat cahaya keemasan samar keabuan memancar keluar, dengan mata rohnya di tengah. Segala sesuatu yang dicapai oleh cahaya ungu ini disajikan dalam benaknya sejelas mungkin. Dan dia sekarang bisa menggunakan deteksi spiritual pada Immortal Sutra halus di mana itu telah gagal sepenuhnya sebelumnya. Apakah ini kristalisasi kekuatan spiritual? Ini perubahan kualitatif, sungguh. Ini bukan kristalisasi aktual dari kekuatan spiritualmu. Kristalisasi sejati seharusnya berarti kekuatan spiritualmu seharusnya memiliki bentuk dan substansi. Dan aku tidak pernah mencapai tingkat itu bahkan ketika aku berada di puncak kultivasi aku. Kekuatan spiritual aku sangat besar, karena aku telah mengumpulkannya selama 1.000.000 tahun. Jika aku telah mencapai ranah di mana kekuatan spiritual aku memiliki bentuk dan substansi, para bajingan di Great Stardew Forest akan melarikan diri. Suara Sky Dream jelas sedikit bersemangat. Dia adalah yang paling bahagia ketika dia menyaksikan transformasi yang terjadi di dalam mata roh Huo Yuhao dan kekuatan spiritualnya. Sky Dream adalah roh Huo Yuhao, dan itu berarti Sky Dream adalah penerima manfaat langsung dari semua ini, juga. Huo Yuhao buru-buru bertanya secara mental, Brother Sky Dream, di mana aku sekarang? Sky Dream menjawab, aku pikir kamu sudah memasuki dunia metafisik, meskipun kamu baru di level pemula. Namun, ranah ini adalah pos pemeriksaan penting yang harus dilalui oleh 99% dari para penyair jiwa dan makhluk buas tipe spiritual. Aku awalnya membayangkan bahwa itu akan sangat mengesankan jika kamu dapat mencapai wilayah itu dalam 10 tahun, tetapi siapa yang tahu? Kamu telah meroket ke dunia ini setelah makan hal itu. Kamu akan mengerti ketika kamu mendengarkan penjelasan aku. Ketika kekuatan spiritualmu terbentuk tetapi tidak ada substansi, kamu bahkan bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk menekan kekuatan jiwa es tertinggimu. Dan kamu bisa menyelimuti kekuatan jiwa kamu ketika kamu berkultivasi sehingga itu tidak lagi mempengaruhi tubuhmu. Kecepatan kultivasi kamu tidak akan lagi dipengaruhi oleh Ultimate Ice, tidak sedikit pun. Kecepatan kultivasi kamu setelah ini bahkan dapat melampaui kemampuan penguasaan jiwa normal. Sementara setiap keterampilan jiwa tipe spiritual yang kamu miliki telah mengalami perubahan kualitatif juga. Kamu dapat menyerap bagian lain dari asal spiritual yang telah aku segel di laut spiritual kamu.
Aku akan membantu kamu dengan itu ketika kami kembali, sehingga kamu dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan posisi kamu di dunia ini. Ketika kamu telah berkultivasi cukup lama sehingga kamu telah mencapai puncak dari dunia ini, maka kamu dapat mencoba menerobos ke dalam dunia di mana kekuatan spiritualmu memiliki bentuk dan substansi. Setelah kamu mencapai tahap itu, tidak ada orang lain di dunia yang dapat menantang kamu dalam hal kekuatan spiritual. Kejutan yang menyenangkan ini terlalu hebat. Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah diperkuat secara eksponensial, sementara kemampuan keseluruhannya juga telah meningkat secara keseluruhan. Meskipun kekuatan jiwanya tidak ditingkatkan sama sekali, kekuatan spiritualnya telah berubah secara kualitatif ke titik di mana ia telah mencapai ranah metafisik, dan itu berarti peningkatan kekuatan jiwanya tidak terlalu jauh. Hei, kamu baik-baik saja? Suara yang sangat tidak senang tiba-tiba menyentak Huo Yuhao terbangun dari keterkejutannya yang menyenangkan. Wang Qiwer melihatnya membuka matanya, dan kemudian dia menyadari bahwa dia hanya tersenyum bodoh pada dirinya sendiri. Wang Qiwer kaget ketika matanya mulai bersinar dengan cahaya keunguan yang mulai memanjang keluar, karena dia merasa seolah-olah dia benar-benar telanjang dan terkena penglihatan seseorang. Perasaan ditelanjangi tidak terasa begitu enak, dan murid-murid Huo Yuhao juga mulai mengalami beberapa transformasi aneh. Murid-muridnya semula berwarna hitam murni, tetapi sekarang tampaknya ada murid lain di dalamnya. Murid ini berwarna ungu, dan dua murid dalam satu mata menjadi ungu dan emas ketika ia melepaskan mata rohnya. Semuanya tampak sangat aneh dan aneh. Apakah ini kebangkitan kedua jiwamu? Wang Qiwer bertanya dengan heran. Huo Yuhao tertegun sejenak. Kebangkitan kedua jiwaku? Aku kira tidak. Wang Qiwer memberinya cermin. Lihatlah matamu. Mengapa ada transformasi yang luar biasa jika jiwa tubuh kamu belum terbangun untuk kedua kalinya? Huo Yuhao juga merasa heran ketika dia mengambil cermin dan menatap murid-muridnya sendiri. Aku punya 4 murid sekarang. Aku sebenarnya punya Polychoria. Ini adalah Polychoria ikonik White Tiger Duke. Kembali pada hari itu, ia telah dipandang hina sebagai tumbukan sampah karena ia tidak memiliki Polychoria, dan yang lainnya di rumah Adipati memandang rendah padanya karena itu. Jiwa bela dirinya telah bermutasi karena gen yang diturunkan ibunya kepadanya, dan ini membuat semua orang memperlakukannya seperti sepotong sampah yang tidak berguna. Jika aku dilahirkan dengan Polychoria, dan mewarisi jiwa bela diri White Tiger Duke White Tiger, istri sang Duke tidak akan pernah berani memperlakukan ibu aku seperti dia, tidak peduli seberapa keterlaluan dia. Ya dewa, tahukah kamu betapa tidak adilnya kamu bagi aku dan ibu aku? Mengapa kamu harus menyiksa kami seperti itu? Huo Yuhao merasakan emosi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kepalanya saat pikiran-pikiran ini mengalir dalam benaknya. Mata rohnya telah berevolusi, dan sepertinya jiwa bela dirinya telah terbangun untuk kedua kalinya. Jadi dia seharusnya bahagia. Namun, dia tidak bisa merasa bahagia sama sekali, dan gambar ibunya memenuhi setiap sudut pikirannya. Apakah kamu begitu tersentuh dan bersyukur bahwa kamu telah diliputi oleh keheranan? Dewa Sutra halus bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berangsur-angsur menenangkan emosinya, tetapi matanya masih penuh kesedihan dan kesedihan. Wang Qiwer ingin mendapatkannya kembali karena mengetuknya sampai pingsan setelah dia bangun. Namun, dia bisa melihat kekesalan di matanya, dan dia menelan semua yang ingin dia katakan. Ada apa? Wang Qiwer menyentuh bahunya dengan lembut. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berdiri. Mata rohku dan kekuatan spiritualku telah mengalami beberapa transformasi setelah aku menyerap ramuan itu. Kamu benar, ini mungkin bahwa ini adalah kebangkitan kedua mata rohku, tapi aku tidak yakin saat ini. Wang Qiwer berkata, kamu benar-benar harus berterima kasih padamu. Dia segera mengulangi semua yang Yu Yu katakan padanya sebelum ini. Ini tesnya? Huo Yuhao bukan lagi anak muda yang sebal dan dendam seperti ketika ia pertama kali pergi dari rumah Duke. Kesedihannya cepat berlalu, dan dia dengan cepat pulih darinya. Kamu, jika aku tidak mengambil ramuan itu dan aku memutuskan untuk pergi dengan Wang Qiwer, apa yang akan kamu lakukan? Huo Yuhao tidak secara langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan mengajukan pertanyaan ini sebagai gantinya. Desil halus abadi menghela nafas. Kenapa kamu begitu pintar? Pertanyaan seperti ini menyakitkan hubungan kita. Jika kamu tidak minum ramuan itu hanya berarti bahwa kamu tidak bertekad dan kamu sangat egois. Bagaimana orang seperti ini tidak memberitahu orang lain tentang tempat ini? Meskipun kami yakin bisa mandiri dan membela diri, ada terlalu banyak manusia, dan kami tidak yakin apakah kami bisa melindungi rumah kami pada akhirnya. Menurut orang itu,
Kami dapat melakukan apa yang kami inginkan untuk kamu. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menerobos dari sini, maka kamu harus diizinkan untuk pergi.